Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, UGM, Zainal Arifin Mohtar mengungkapkan ada 3 hal yang kemungkinan bisa menjadi alasan pemakzulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Zainal awalnya menuturkan bahwa usulan para purnawirawan soal pemakzulan Gibran itu bisa terwujud sesuai dengan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita baca, tidak boleh sekedar membaca pasal 3 Undang-Undang Dasar, kita harus juga baca pasal 7A dan 7B, kata Zainal di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin, 28 April 2025. Dia mengatakan ada 2 faktor yang harus dipenuhi, yakni syarat dan mekanismenya. Mengenai syarat pemberhentian wakil presiden di tengah jalan, ada 3 hal. Jika 3 hal tersebut terpenuhi, pemakzulan Gibran bisa dilakukan. Syarat pemberhentian presiden selain soal meninggal dan lain-lain sebagainya, syarat pemberhentian di tengah jalan itu kan ada 3, kata Zainal. Yang pertama diberhentikan karena soalan administrasi, misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Yang kedua lebih bersifat pelanggaran hukum atau pidana, misalnya menerima suap dan lain sebagainya. Ketiga adalah syarat melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor, paparnya. Zainal lantas menjelaskan dari 3 syarat pemakzulan tersebut, Gibran bisa dikaitkan dengan sejumlah isu yang pernah menerpanya. Isu itu adalah isu ijazah Gibran yang sempat digembar-gemborkan palsu, kemudian soal akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang tulisannya dianggap tak bermoral, hingga Gibran yang pernah dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Menurut Zainal, hal-hal tersebut bisa memenuhi syarat pemakzulan jika memang benar-benar terbukti. Maka saya kira lebih baik DPR memulainya dengan, silakan pilih, misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah, silakan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu. Kalau misalnya misdemeanor atau perbuatan tercela, silakan tuh apakah konteks Fufu Fafanya kemarin, itu betulkah dia yang melakukan dan sebagainya, silakan dielaborasi. Termasuk kalau pelanggaran pidananya misalnya, saya gak tahu tapi, saya ingat dulu Mas Ubedillah pernah melaporkan ke KPK misalnya, kalau itu terbukti secara pidana bisa lanjutkan ke proses impeachment melalui DPR, paparnya. Secara mekanisme, proses pemakzulan dimulai dari kesepakatan DPR, lalu pengujian di Mahkamah Konstitusi, MK, dan proses akhir di Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Tapi kalau kita bicara mekanismenya, mekanisme kan tidak melalui MPR semata. Dia harus dimulai dari DPR, DPR menyatakan hak menyatakan pendapatnya, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan mengatakan ya atau tidak, kemudian dibawa ke MPR untuk diputuskan di ujungnya, katanya. Secara sikap, Zainal mengatakan tegas bahwa dia setuju dengan narasi Gibran mengikuti Pilpres 2024 dengan cara yang cacat secara konstitusi. Kalau memang ada itikat. Saya juga termasuk yang mengatakan Gibran naik melalui proses yang tidak benar, jelas itu. Saya kira saya setuju dengan tempo bahwa ini anak haram konstitusi, saya kira ini clear, katanya. Kendati demikian, Zainal juga tak suka jika proses pemakzulan Gibran nanti dilakukan dengan mengkhianati konstitusi. Ada pelanggaran konstitusi yang dulu dilakukan, tidak berarti bahwa kita harus melakukan pelanggaran yang sama atau merusak konstitusi. Karena menurut saya tidak akan mengakhiri, tidak akan membanggakan sebagai sebuah proses konstitusional, ujarnya. Sebelumnya, usulan pemakzulan Gibran itu disampaikan oleh para purnawirawan TNI saat mereka berkumpul dalam acara silaturahmi purnawirawan prajurit TNI dengan tokoh masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025. Jumlah pensiunan yang mendukung pencopotan Gibran dan sudah membubuhkan tanda tangan adalah 103 purnawirawan jenderal,
73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Saat para purnawirawan TNI itu berkumpul, mereka menyampaikan 8 tuntutan politik, salah satunya usulan pergantian Gibran itu. 8 poin itu diketahui juga telah ditandatangani oleh mantan Panglima ABRI sekaligus ex-wakil Presiden zaman Soeharto, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, KSAD periode 1999 hingga 2000 Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, KSAL periode 2005 hingga 2007 Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto, KSAU periode 1998 hingga 2002 Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Dikutip dari tribuntangerang.com, alasan mereka mengusulkan Gibran harus diganti adalah karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Karena hal itu, mereka sepakat mengusulkan pergantian Wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tribuners, baru-baru ini mantan wakil presiden yang juga mantan Panglima TNI Tri Sutrisno ini memberikan restu dan membeberkan alasan setuju soal desakan dari sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam sebuah forum begitu ya, untuk adanya pencopotan terhadap Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Tri Sutrisno sendiri menjadi salah satu penanda tangan tuntutan pencoblosan Wapres Gibran, yang mana surat ini sudah beredar di laman X sejak beberapa waktu terakhir, Tribuners. Selain Tri Sutrisno, ada nama Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, kemudian Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Dalam surat ini disebutkan ada 103 purnawirawan berpangkat jenderal yang setuju, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal, serta 91 purnawirawan kolonel yang mengaku setuju dengan poin-poin tuntutan mengenai pencopotan Mas Gibran. Analis politik dan militer Slamet Ginting juga bahkan sudah menanyakan langsung kasus Mas Gibran ini dalam momen lebaran awal bulan, Tribuners. Tri Sutrisno kemudian mengutarakan kepada pengamat tersebut ketika bersilaturahmi dalam momen lebaran. Menurut Tri Sutrisno, dirinya sangat sempat bersikeras untuk menyelamatkan bangsa dari kekacauan. Untuk itu, kemudian hal inilah yang menjadi salah satu alasan apa kemudian menurut Tri Sutrisno sudah ada langkah yang tepat dengan adanya purnawirawan yang sangat berani mengenai isu pencopotan Mas Gibran. Ada yang berani, tapi juga menurutnya memang ada yang masih kurang berani. Di antara tuntutan ini, poin pertama yang dibicarakan adalah mengenai pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Sejak amandemen Undang-Undang 1945 pada periode 99 sampai 2002, Tribuners, yang menghasilkan konstitusi baru, Tri Sutrisno ini termasuk yang paling lantang menyuarakan kembali kepada Undang-Undang 1945 yang asli. Menurut Tri Sutrisno, bahwa kalau Undang-Undang Dasar ini diganti, hal ini sama saja seperti negara ini ditiadakan. Tri Sutrisno kemudian mengatakan bahwa setidaknya sampai nantinya dirinya akan tutup usia, tapi statement ini sudah pernah disampaikan kepada publik. Tri Sutrisno juga mengaku masih sangat peduli dengan nasib Pancasila ke depan, termasuk peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP saat. Satu hal yang kemudian membuat Slamet Ginting ini adalah ketika soal Wapres Gibran Raka Buming Raka yang perhatian serius juga bagi mantan wakil presiden Sutrisno ini, yang mana menurut apa yang disampaikan oleh sejumlah purnawirawan ini adalah tindakan kemudian sama halnya diamini Tri Sutrisno. Tri Sutrisno menceritakan bahwa ia juga banyak kurangan, tapi ia dipercaya
Wakil Presiden era Soeharto. Poin-poin yang disampaikan Tri Sutrisno ini sama persis dengan yang tertera dalam 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI, yang mana dalam forum tersebut juga satu diantaranya adalah soal usulan pencopotan Mas Gibran Raka Buming.